Kembali lagi kepada acara ngobrol Mas ini. Tentunya saya sebagai SMA 51 dan ini narasumber pertama kita Bapak Dwi Novianto. Oke, nah dulu Pak. Ya, oke. Perkenalkan nama Bapak Dwi Novianto. Bapak di sini sebagai pembina OSIS SMP 51 Jakarta. Oke, di sini sudah ada Pak Dwi sebagai narasumber pertama kita. Nah, mungkin untuk mengawalinya itu kita di sini Pak Dwi ini posisinya itu sebagai pembina OSIS di SMA 51 Jakarta. Jadi buat kalian yang belum tahu, Pak Dwi ini salah satu pembina OSIS yang paling membantu dan berjasa lah kepada OSIS ini, mulai dari pembinaan, penyuluhan, dan segala macam. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, soal menjadi pembina OSIS. Nah, sejak kapan sih Bapak itu menjadi pembina OSIS di SMA 51 Jakarta ini? Bapak itu terpilih menjadi pembina OSIS ya, itu dimulai pada tahun 2020 ya, tepatnya itu pada saat COVID ya, COVID lagi booming itu, lagi banyak-banyaknya tuh Bapak ditunjuk. Nah, Bapak itu sebenarnya belum ada program ya, cuma untuk mendampingi awalnya cuma mendampingi supaya kegiatan OSIS itu berjalan. Nah, seiring berjalannya waktu ya, COVID juga mereda, akhirnya Bapak mulai ya mengembangkan OSIS 51 ini untuk kita program-program yang nantinya bisa kita lakukan seperti kayak Pasmit gitu. Bapak dulu coba awal pertama kali itu memulainya dengan pas meeting kalau tidak salah ya, itu awal sekali dan itu benar-benar pengorbanan ya. Karena apa? Di satu sisi ya, kondisi COVID itu sedang lagi ramai-ramainya ya, tapi Bapak memberanikan diri ya melalui olahraga ini ya, melalui Pasmit ini Bapak akan tumbuhkan nih fisik atau kesadaran anak-anak untuk sehat ya, sehat jasmaninya gitu loh. Jadi seperti itu awal mula ya, OSIS itu mulai berkembang di rumah sakit. Ya setelah itu berjalannya waktu, Bapak mulai lagi dengan agenda Isra Mi'raj, serta yang terakhir itu sebelum tahun ajaran baru dimulai, sebelum tahun ajaran baru dimulai, kita adakan buka puasa bersama. Gitu. Sedangkan di tempat lain itu belum ada kegiatan itu, hanya di rumah satu saja ya, yang kita mulai giatkan lah ibaratnya untuk pertemuan. Ya, gitu. Oke, ngomong sejak setelah menjadi pembina itu, mungkin Bapak tahu nggak sebelum Bapak itu pembina itu siapa? Sebelum Bapak ya, jadi juga Bapak ingatkan dulu, di sini Bapak posisinya baru ya. Jadi Bapak waktu menjadi pembina itu Bapak kurang lebih baru 1 tahun menjabat atau 1 tahun mengajar di SMP 51 ya. Jadi sebelumnya itu kalau tidak salah Pak Agus ya, Pak Agus Salim itu menjadi pembina OSIS di angkatan kalau tidak salah 40 ya, 40. Nah akhirnya Bapak sangat takjub melihat ya anak-anak OSISnya ya. Jadi kalau Bapak lihat yang aktif sekali itu malah anaknya, gitu. Anak-anak OSIS itu pengurus OSISnya. Nah makanya Bapak mulai tersentuh gitu loh. Kok ini OSIS ini nggak ada arah gitu loh tentang program-programnya ya. Nah Bapak saya heran. Dia bertanya Bapak ke ketuanya, ya pembina kamu siapa? Ya, coba program-program kamu itu sudah bagus, dikomunikasikan lah sama pembina. Nah, saya dengan berjalan waktu, nah seperti itu akhirnya Bapak ditunjuk untuk mendampingi, awal mendampingi doang, mendampingi dulu, belum terima tuh SK ya. Nah akhirnya tuh kalau tidak salah di tahun 2021 ya, itu baru Bapak sudah mendapatkan SK resmi dari sekolah ya. Jadi Pak Dwi ini salah satu orang yang berjasa juga, mulai dari angkatan 40 sampai angkatan yang sekarang yang menjabat, sudah banyak membantu dan andil dalam program-program OSIS. Nah, tentunya Bapak di sini menjabat sebagai pembina OSIS sudah lumayan lama bisa dibilang. Ya, kurang lebihnya ya sekitar hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun. Nah, selama 3 tahun menjabat itu kurang lebih ya, ada nggak pengalaman yang mungkin Bapak jadikan pelajaran itu selama jadi pembina OSIS? Mungkin pengalaman berharga, pengalaman yang membuat Bapak kalau pengalaman
sebenarnya begini ya, Bapak memang dulu basicnya belum pernah gitu menjadi pembina, ya. Tapi kalau untuk ini pembina ekskul ya, catat ya pembina ekskul. Kalau pembina yang lain Pak memang sering ya. Bapak tuh awal itu ditunjuk menjadi pembina futsal di sekolah ya. Nah dari situ Bapak mulai belajar tuh, ya, mulai belajar mengenai arti pemimpin gitu. Arti pemimpin Bapak belajar itu sampai Bapak itu sempat buka searching ya, buka apa namanya web gitu. Apa sih kepemimpinan itu? Apa sih itu yang namanya SWOT? Itu Bapak dulu pernah diajarkan SWOT tapi belum mendalami gitu, ya. Hanya tahu SWOT. Mungkin siapa bisa cari tahu ya dengan SWOT itu timbang dalam kepemimpinan dalam organisasi, ya. Itu bertantangan keluar untuk pengalaman Bapak ya. Nah, jadi pengalaman Bapak pertama itu Bapak masih awal itu masih ragu gitu loh untuk memegang OSIS ini mampu nggak gitu ya mengembangkan OSIS masa depan karena tugasnya nggak berat, nggak ringan maaf ya, tugasnya nggak ringan itu berat gitu, tugasnya berat ya karena Bapak di sini melihat ya jumlah siswanya yang ratusan. Ya, yang ratusan ya. Hampir 1.000 malah. Hampir 1.000. 890-an ya. Hampir 1.000. Itu beda karakter gitu. Beda kemauan. Misalnya banyak yang bertanya, Pak, saya minta kegiatan itu diadakan di OSIS. Pak, saya minta ini. Jadi seperti itu. Pengalaman Bapak itu nggak bisa tercurahkan sepenuhnya. Kayak contohnya gini. Ada yang minta pesan seperti ini, ya, karena waktu itu terlalu mepet atau waktu itu sempit banget ya kan kita bisa lihat dalam setahun dalam satu semester lah dalam satu semester itu ya kita lihat kan nggak full 6 bulan benar nggak ya paling nggak 4 atau sampai 5 bulan gitu waktu efektifnya. Nah, itu baru kita buat suatu program ya. Nah, untuk pengalaman Bapak pengalaman ini ya buruknya ya kalau misalnya program ini tidak terwujud gagal gitu loh, itu merasa gimana ya, jadi Bapak tuh kayaknya bersalah dan kepemimpinan Bapak ini dipertanyakan gitu, sanggup tidak gitu untuk menjalankan seperti itu ya. Tapi juga Bapak kalau misalnya sudah suatu program itu terwujud ya Bapak nggak mau ibaratnya juga berbesar hati berbanggaria gitu ya, apa kalau dalam ini terlalu euforia ya merasa sombong Bapak merasa ibaratnya wah ini OSIS nih hebat banget nih, Bapak nggak mau seperti itu ya. Bagus, tetap Bapak evaluasi ya bagaimana biar ke depannya supaya lebih baik lagi ya, baik lagi. Nah yang kurang ya kita tambah, kurangnya di mana seperti itu. Itu pengalaman Bapak ya. Jadi pengalaman Bapak itu cuma satu ya, kegiatan itu kalau bisa jangan sampai tidak berjalan ya. Makanya perlu kita membuat schedule yang matang ya, schedule yang matang supaya nanti kegiatan sekolah, kegiatan OSIS itu tidak bertabrakan ya, seperti itu ya. Jadi pengalaman Islam pagi ini adalah buruknya itu adalah gagalnya suatu kegiatan. Jadi kita sebagai OSIS mulai angkatan sekarang sebelum ini akan datang itu kalau menurut kegiatan itu harus yang terstruktur Pak, bisa terstruktur. Ya, betul terstruktur ya. Nah, kalau misalnya gagal nanti akan ada apa ya kalau dibilang ya? Kalau bahasa kecil Bapak disindir ya. Oh, misalnya contoh angkatan Jafran kegiatan tidak berhasil, ada beberapa program itu nggak berjalan. Nah, Bapak takut ditakutkan seperti itu ya. Jadi malah melemahkan ya. Melemahkan mental anak-anaknya. Walaupun dia sudah tidak menjabat ya, tapi kan pasti ada efeknya dampaknya seperti itu. Ya, disindir ya, disindir atau dikecilkan ya. Jadi seperti itu. Bapak nggak mau gitu anak Bapak keluar dari OSIS bukannya makin pintar di kepemimpinan, tapi malah makin down, nggak ngerti apa-apa. Ya. Itu nanti ada tiba-tiba bilang kalau misalkan kalau kita gagal menghadapi suatu event atau menghadapi event ada yang namanya sindiran dari masyarakat atau warga sekolah. Ya, betul. Kadang ada anak-anak yang
gak apa namanya maklum karena anak-anak itu kan banyak berbeda kan Betul. kepribadiannya. Betul, betul. Mungkin cara Bapak sebagai pembina untuk menguatkan mereka lagi kalau misalkan ada sindiran itu mereka down. Ya, yang pertama begini loh, Bapak lihat ya, misalnya suatu kegiatan ya tidak terlaksana, anak-anaknya down, ya down di sindir-sindir temannya atau di apa namanya diledek. Bapak kuatkan dengan cara apa? Ya, sebenarnya Bapak punya trik gitu loh, ya. Bapak kumpulkan anak-anaknya, ya Bapak bikin game, Bapak kasih permainan dulu nih supaya dia lupa, ya. Biar senang-senang dulu. Ya, ini itu ya, biar senang-senang dulu ya. Nah, yang intinya itu yang ibaratnya punya kenangan buruk itu hilang dulu. Ya, nah baru tuh Bapak mulai masuk dengan evaluasi atau membangkitkan kembali nih jiwa-jiwa yang sudah down. Atau bisa jadi nanti ya Bapak belum terwujud nih program Bapak. Ya, kalau misalnya ada suatu program atau anak OSIS ini dalam kondisi penurunan, Bapak mau ajak keluar, berefleksi atau buat kegiatan misalnya dengan cara goes bareng. Ya, atau dengan kita tur kemana, ya sekitaran Jakarta lah. Jadi berbeda refreshing. Intinya refreshing, ya. Jadi nggak ada istilahnya kita setelah gagal lalu ada efek pembina itu menjudge, ya, merendahkan, ya, atau apa namanya dengan kata lain itu mempressure supaya anak itu nanti kalau bisa jangan lemah lagi, ya. Nah, mungkin kalau dulu memang ada sih, ya, jiwa pembina seperti itu. Ya, ada jiwa otoriter, ya, atau jiwa demokrasi. Nah, Bapak tuh kemana di jiwa demokrasi? Ya, apa sih permasalahannya yang kita belum terselesaikan? Dirundingkan. Kesulitannya di mana? Nah, terundingkan. Ya seperti itu ya. Ya, kalau sudah berunding, klik lagi, yuk kita kembangkan lagi, kita dorong lagi supaya acara ini, kegiatan ini bisa berjalan. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus punya apa namanya, kalau dibilang refreshing lah ya. Kalau di olahraga itu namanya ini pemulihan ya, atau kata lainnya lupa ya. Jadi kalau rekondisi ya, recondition ya. Jadi setelah jenuh, suntuk ya, itu ada suatu dorongan motivasi untuk supaya kita bisa fresh lagi. Iya, ya. Oke. Tadi dari pengalaman. Sekarang mungkin ada nggak sih Bapak selama menjaga sebagai pembina OSIS itu keluhan-keluhannya, entah itu keluhan terhadap siswanya, anggota OSIS sendiri, mungkin keluhan terhadap sikap-sikap anggota OSISnya yang sering terjadi, atau mungkin keluhan-keluhan saat event yang mungkin sering terjadi di lingkup organisasi OSIS SMA 5. Oke, Bapak lihat dari sisi siswa dulu ya. Iya. Kita lihat dari sisi siswa, ya. Kadang-kadang Bapak kan masih berpikir nih, oh ini taraf SMP ya. Taraf SMP kan kalau melihat dari cara berpikir, pola berpikirnya itu masih belum sehebat SMA ya atau mahasiswa. Ya, jadi masih butuh dorongan, ya, masih butuh pendampingan yang ekstra gitu. Ini dari sisi siswa. Ya. Nah, kalau dari sisi suatu kegiatan misalnya tadi dari pembiayaan kita lihatnya. Memang kalau pembiayaannya dana ya memang kita minim, susah, ya. Karena apa? Kita terpaku di sini oleh bantuan dari luar, ya. Entah itu dari komite, entah itu dari donatur, entah dari sponsor, ya. Seperti itu. Atau kita kalau lebih kasarnya lagi, kita punya uang kas, ya. Berarti kan dari mungkin kita siswa ya, kita pengurus gitu loh, ya. Ya mau gimana lagi? Kegiatan mau berjalan, tapi kita nggak punya dana, ya. Jadi kalau kegiatan berjalan itu harus beriringan. Kegiatan ada, dananya ada, baru bisa berjalan. Tapi ya, Bapak coba ya cari alternatif. Bagaimana kalau kita punya modal minim, ya? Nah, makanya Bapak tuh mencari ya celah bagaimana supaya kegiatan bisa berjalan ya. Kita pertama kerjasama lah, komite, ya, komunikasi yang baik, ya. Kita juga komunikasi dengan pihak sekolah, ya, karena komite dengan pihak sekolah itu saling berhubungan erat, ya. Lalu kalau misalnya tidak dapatkan dana dari situ, ya kita beralih ke sponsor, ya, sponsor dan donatur, ya. Donatur di tempat juga banyak sebenarnya, ya. Siswa-siswanya juga orang tuanya banyak yang pada memberikan, asalkan kegiatan itu sesuai prosedur,
ya pengajuan proposal. Ya, setelah proposal disetujui, ya otomatis orang tua yakin, oh ini kegiatannya berhasil. berhasil, ya nggak segan-segan orang tua akan memberikan, ya gitu. Oke, dari segi kegiatan mungkin dari sekarang dari segi pengurus. Nah mungkin kayak misal saya kasih contoh, ada di OSIS itu misalkan ada pengurus OSIS yang sikapnya itu merugikan banyak orang, entah itu sikap dia yang suka mewakili rapat, sikap dia yang mau menang sendiri, egois. Itu mungkin Bapak sebagai pembina, bagaimana cara Bapak untuk merubah sikap anak itu? Karena notabene cara untuk merubah sikap masing-masing orang kan berbeda, Pak. Ya, oke. Kalau pandangan Bapak ya, anak seperti itu atau pengurus seperti itu, ya, ya memang kita nggak bisa biarkan. Karena apa? Ya, kalau ini dibiarkan, ya ibaratnya kayak contoh penyakit ya. Penyakit dibiarkan jadi kronis ya. Nanti bertambah lagi penyakit yang numpuk gitu. Nah ini juga sama ya, kalau anak atau pengurus punya sifat jiwa karakter seperti ini, ya Bapak harus panggil tuh anak, ya kita tanyakan dulu nih masalahnya seperti apa, bagaimana sih asal mulanya, ya kita cari diagnosis, ya kita cari akar permasalahannya di mana, ya akarnya di mana sih kok dia jadi sekarang performanya menurun gitu, ya yang tadi aktif kok tidak aktif lagi. Ya, kita bicarakan apa? Ya. Penanganan seperti apa? Ya, Bapak nggak sistemnya langsung kita jejerkan dengan ketua, tidak, ya. Bapak gali dulu nih, info dulu. Informasi. Iya, Bapak gali dulu informasinya. Ya, bagaimana sih asal mulanya masalah apa? Ya, apa sih yang kamu nggak suka dari OSIS ya? Jadi Bapak nggak melihatnya ketuanya gitu loh, karena kalau ketua itu memang dia tanggung jawab, ya. Tanggung jawab kalau memang dia nggak bisa, ya mau apa namanya itu menangani suatu masalah, nah itu dipertanyakan, jika benar dipertanyakan, ya bisa nggak mungkin, ya dong memegang satu sekolah ibaratnya berapa ratus anak, ya memimpin lingkup kecil aja nggak bisa, gimana mau memimpin yang besar, ya. Nah triknya ya Bapak akan apa namanya istirahat dulu kali ya, paling tidak 3 hari. Ya 3 hari. Nah, 3 hari itu Pak kasih full dari situ. Tanya sanggup tidak? Ya kalau tidak, ya itu mungkin keputusan terakhir. Ya kalau tidak jangan sampai, karena kamu tuh dipilih, ditunjuk. Ya yang menunjuk kamu juga bukan Bapak dan bukan ketuanya, ya. Kamu biarkan ya. Ya semua anak gitu. Jadi tanggung jawabnya penuh. Seperti itu. Bapak bangkitkan lagi. Ya yang tadi jiwa muda dua. Kalau untuk melihat dari sisi permasalahan pengurus ya, itu memang banyak sih yang laporan ke Bapak. Pak, saya punya masalah tuanya seperti ini. Pak, saya punya masalah teman saya, samping saya seperti ini. Ya, tapi kan Bapak nggak mau gitu. Pertanyaannya aku ekspos, Bapak umbar, ya Bapak langsung flurkan ke rapat, ya nggak mungkin. Cerna dulu, ya kita analisis dulu nih. Gimana? Ya sama kayak Bapak bicara, ya. Itu Bapak rem dulu nih, nggak main Bapak asal ceplos aja, gitu kan. Gitu. Apalagi kalau misalnya Bapak melihat itu ada anak bisik-bisik, kelihatan nih, ini yang diomongkan apa, gitu kan. Terus kalau misalnya Bapak langsung bentak begitu, down dong anaknya, benar down. Ya, ini Bapak cari tahu nih kenapa dia kok bisa bisik-bisik begini, ya mungkin ada permasalahan nih, kalau panggil. Ya, jadi penanganannya kita penanganan secara kekeluargaan. Apa Bapak masuklah di situ bukan sebagai pembina tapi sebagai temannya dia, ya. Nah, nanti kalau udah ketemu nih akar masalahnya baru kita bicarakan, ya. Nah kalau misalnya belum ketemu juga, ya tinggal kita cari opsi, ya. Dan kamu masih betah, nah tidak. Itu solusi terakhir. Ya sampai saat ini belum pernah solusi itu patah karena ibaratnya dia nggak suka sama satu orang, akhirnya mundur. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Belum ada permasalahan yang berat. Ngomong-ngomong soal permasalahan, kalau misalkan Bapak sedang menangani anak yang bermasalah dosis dan dengan lewat beberapa pertemuan pertama, kedua, ketiga, misalnya dengan Bapak angkat mata. Nah,
Kalau misalkan anak itu memang masih bebal, masih kayak memang susah sekali ini buat berubah nih, tindakan dalam sebagainya itu jelas harus ditindaklanjuti dengan tidak lama atau Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah mengajarkannya yang namanya rapat pengurus anggota ya, yang dikenal dengan ADART ya. Nah di situ makanya Bapak akan berikan, Bapak infokan ya tanggung jawab kamu, tugas kamu itu seperti apa, gitu. Apa yang harus kamu jalankan nantinya ke depan setelah kamu menjadi pengurus OSIS. Nah, kalau misalnya kamu belum menjalani juga seperti itu, gagal ya. Nah Bapak akan berikan pertama peringatan ya, yang kedua Bapak kasih peringatan juga, yang ketiga surat. Nah surat itu ada dua macam ya, surat panggilan dan surat keputusan. Nah kalau Bapak sudah mengeluarkan surat keputusan ya sudah ya, mau tidak mau akan digugurkan ke pesertaan yang di OSIS seperti itu. Terus untuk Bapak juga nggak main asal sepihak ya dalam memutuskan dia itu masih tetap atau sudah berakhir nih ya. Bapak akan konsultasikan juga ke pembina Bapak ya, wakil kesiswaan ya, wakil kepala sekolah dan kesiswaan. Jadi Bapak nggak otoriter ya. Bapak nggak suka nih harus bicara enggak ya. Bapak nggak suka, Bapak akan buatkan prosedural ya, mulai dari peringatan, 1, 2, surat panggilan, lalu terakhir surat keputusan itu ya. Kita beralih dari masalah permasalahan di pengurus OSIS dan event. Nah, mungkin Bapak sebagai pembina sudah membina lumayan lama, sekitar 3 tahun. Ya. Nah, selama 3 tahun itu pandangan Bapak dapat tentang organisasi? Pandangan Bapak sebenarnya organisasi itu seperti apa? Dan seberapa penting sih organisasi itu bagi kita nih, masing-masing individu? Ya, oke. Kalau mungkin kalian yang menganggap OSIS terjun OSIS ya belum terasa gitu ya, dampaknya ke saya ini apa, dampak saya mengikuti OSIS itu apa ya. Kalau saya di sini kayak jadi pembantu disuruh-suruh ya, sebenarnya bukan itu ya yang dimaksud ya. Nanti kalian akan merasakannya 10 tahun ke depan ya, 5-10 tahun ke depan ya, kamu dapat merasakan makna kamu masuk atau mengikuti OSIS ya. Ya kan kita menerapkan yang pertama kedisiplinan ya, kita ada PO ya, mungkin sudah tahu ya jangan ya PO ya, dan OSIS. Dari situ ya kita ada pembekalan dari fisik juga, tentang kepemimpinan juga, tentang apa nih pembuatan suatu kegiatan seperti apa ya. Itu maknanya banyak, dalam. Itu pengalaman kamu ya, yang Bapak berikan. Dan Bapak juga nggak kayak apa namanya, kayak orang tua yang menyuapi anaknya waktu dia masih kecil ya. Apa-apa Bapak suapi. Bapak coba mau memberikan kalian itu pembelajaran kemandirian ya. Contoh kalau bikin kegiatan ya, itu Bapak punya sebenarnya proposal, cuma coba kalian buatkan dulu ya proposal yang ibaratnya ide kalian nih, yang kalian tuangkan dalam bentuk proposal itu seperti apa. Kayaknya bisa belajar. Ya, seperti belajar ya kan, walaupun ibaratnya dapatnya sedikit ya dibandingkan kamu belajar melalui pembelajaran kayak bahasa Indonesia ya, itu kan berarti banyak gitu kan. Nanti kamu kuliah juga ada tuh mengenai prosedur pembuatan proposal ya, nanti kamu betul-betul penelitian ya seperti itu. Dasarnya dapetnya dari mana ya, dari OSIS. Dari OSIS. Jadi nilainya kecil tapi nanti manfaatnya besar ke depan ya, seperti itu. Ini pengalaman Bapak, atau ibaratnya di sini Bapak akan memberikan tuntunan ya, tuntunan kamu mau kemana ya. Jadi OSIS ini juga bukan sebagai organisasi biasa, tapi juga mengajarkan kita secara tidak langsung, mulai dari soft skill atau cara kepemimpinan, habis itu cara problem solving dan lain-lain. OSIS juga mungkin bisa membantu kita dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang proposal, kegiatan, organisasi dan semacamnya.
mungkin buat kalian kalau di sekolahnya atau di SMP 51 ini ada pendaftaran OSIS, jangan ragu. Oke, kita sama-sama berkembang di sekolah. Ya, satu pesan Bapak ya, kalau sudah masuk OSIS ya. Jadi kalian di situ ya harus benar-benar gitu, ya, mengikuti gitu. Memang kalau melihat dari kegiatan berat karena kita banyak program, banyak kegiatan. Ya, tapi kalau dinikmati itu akan terasa wah bermanfaat sekali buat kamu, ya. Tapi Bapak juga mau minta masukan juga nih ke daftar. Jadi selama kamu mengikuti OSIS itu sebenarnya menikmati kegiatan. Menurut saya untuk dari situ juga Ya. dari saya setuju sama kelas 8 ini, jujur saya walaupun kayak capek nanti berat event habis itu proker juga jujur saya enjoy karena saya mengambilnya itu bukan dari titik kita seberapa lelahnya sih, maksudnya apa yang bisa kita ambil itu yang saya nikmati karena masuk kelas itu juga bisa membantu kita dalam proses pendewasaan lah istilahnya. Karena yang dari awal sikap kita menjadi anak-anak menjadi dewasa karena kita bisa bertemu dengan banyak orang, pengalaman baru, ajaran baru yang bisa kita pelajari. Jujur saya sebagai dosen juga capek, kalau dibilang capek banget, tapi di akhir kalian mungkin bakal dapat semua hikmahnya sih. Ya, satu pesan Bapak. Ya. Di OSIS itu jangan sekali-sekali kamu berpatokan saya ikut OSIS karena saya pengen nanti dapat nilai dari OSIS atau mengacu pada SK, ya. Saya dapat SK, nanti pada saat PPDB bisa saya ajukan mendaftar ke sekolah atau tingkatan selanjutnya. Ya itu salah besar, ya. Mau Bapak kamu dapat ilmu juga, ya dapat nilai juga, seperti itu. Ya, pengalaman dapat, ya. Dari sisi nilai juga kamu dapat, ya. Terus ada satu lagi juga, ya. Ini yang menjadi beban Bapak sebenarnya sih, ya. Jadi kadang-kadang begitu. Ada orang tua ya, yang bicara ke Bapak, Pak anak saya ikut OSIS nilainya turun, ya. Nah, itu beban banget buat Bapak. Kenapa? Ya, karena OSIS kok anaknya jadi ambruk ya nilainya. Itu yang Bapak sebenarnya merasa terbebani gitu. Ya, Bapak nggak mau ibaratnya dia masuk OSIS nilainya jadi hancur. Bapak mau nikah, ya. Makanya pada saat bagi rapot itu Bapak selalu tanyakan, ya setelah bagi rapot juga ya, Bapak tanyakan pada pengurus-pengurus ya yang sudah masuk ya terlibat dalam OSIS. Ya, Bapak tanyakan, kamu peringkat berapa? Ya, ada peringkat. Bapak kan tanya supaya apa? Ini orang tua mindsetnya, ya, jangan sampai belajar ikut OSIS, saya jadi hancur nilainya. Bapak nggak suka seperti itu. Itu beban buat Bapak. Beban bagi pembina. Ya, itu pengalaman juga tuh maksudnya. Ya, pengalaman Bapak ada seperti itu. Ya, karena di OSIS anak saya gitu. Ya, ada yang lapor. Tapi alhamdulillah, ya dalam setahun ini Bapak belum ada sih mendapati siswa Bapak seperti itu. Oke, mungkin ini sebagai kata menutup, Bapak sebagai pembina kita semua sih. Nah, mungkin Bapak memiliki beberapa saran mungkin untuk kemajuan ke depan itu seperti apa? Ya, saran Bapak sih seperti ini ya, kepada semua pengurus yang tergabung di dalam pengurusan organisasi OSIS ini supaya ya kita sikapnya berdewasa lah. Ya kalau misalnya ada suatu masalah, ya kita rumikan, Terus pesan Bapak juga terhadap pengurus itu, jangan sekali-sekali ya permasalahan ini ya kamu campur adukan ke orang tua. Ya, jadi ada orang tua itu mengatasi, ya guru mengatasi, pembina mengatasi. Itu kalau seperti itu, ya itu kehancuran dalam suatu organisasi. Ya, kitanya jadinya gimana ya? Salah angka gitu. Ya, karena apa? Sudah disetir. Ya, dari orang tua, dari ibaratnya yang tidak mengerti paham tentang OSIS, itu bisa mengganggu jalannya kegiatan atau program yang ada di gitu. Ya, saran Bapak ya supaya ya lebih dewasa, ya terhadap cara bicara,
cara berpikir, ya bertingkah laku, ya. Oke, mungkin sebagai pertanyaan penutup dan jawaban penutup di video pertama kita kali ini, mungkin terima kasih buat Pak Novianto sebagai pembina ya. Ya, terima kasih. Kalau misalnya ini mungkin buat memacu apa namanya supaya kamu tuh semangat, termotivasi untuk apa namanya membuat ini suatu kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, ya, terus bisa memajukan nama 51 ke kancah ya ibaratnya ya, pokoknya wilayah dulu lah, ya. Sekitar kamu tuh tahu, oh 51 hebat, ya. Posisinya berjalan lah ibaratnya semua kegiatan-kegiatan, ya. Itu suatu modal, ya, modal dasar kamu itu. Jadi orang lain melihat, oh 51 bagus karena apa? Ya, kegiatan yang bagus, aktif lagi. Ya, nah, selain dari sisi akademik bagus, ya, dan akademiknya juga harus lebih bagus lagi, ya. Nah itu didukung dari siapa ya, dari OSIS. Kalau mau semuanya ibaratnya ini masa punya nama, ya, pengen diakui di luar sana, ya coba lingkup organisasi itu dibenahi, ya. Karena kalian motor, ya, ya dari segala kegiatan. Ya, motor dari baik buruknya, citra sekolah, ya, dari sini dulu, bagus, wah hebat, ya. Orang lain yang menilai gitu. Bukan kita menang, tapi bisa Orang lain, ya, Bapak juga sempat ya bertemu dengan orang luar di sana, ya, bertanya tentang masalah, ya. Sampai dia bilang, oh yang satu bagus ya, Pak, tanyakan lagi nih, Bapak lempar lagi ke flori bagiannya. Bagusnya dari sisi apa, Pak? Dari sisi fisik, bangunan, atau dari kegiatan? Ternyata dia sebut dua-duanya. Jadi itu nilai tambah, ya, nilai tambah. Kita bisa merekrut orang-orang yang dari luar sana gitu untuk masuk ke keluarga besar yang satu ini. Ya. Oke, buat kalian semua sekali lagi, ini mungkin adalah video pertama dari Ngobrol Mas. Buat kalian semua penonton, jangan lupa like terus. Mungkin bisa share juga ke teman-teman terdekat kalian. Dan terima kasih sekali lagi Pak Dwi. Ya, terima kasih Jabran. Ya. Mungkin kita bisa bertemu kembali, kita bicarakan lah ya. Keluh kesah ya di OSIS. Ya. Oke, saya juga selaku OSIS juga mohon maaf jika saya memiliki kesalahan. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa di pertemuan. Sampai jumpa.